Mari Bapak Ibu, saya kembali akan mengajak kita kembali membuka Alkitab kita melalui Alkitab yang bagian firman Tuhan yang tadi sudah dibacakan, yaitu dari Galatia secara khusus di dalam pasal yang kelima ayatnya yang pertama saja. Galatia pasal yang kelima ayatnya yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini tema kita adalah kemerdekaan yang sejati, ya. Nah, Saudara, di dalam kitab Galatia ini dinyatakan memiliki satu latar belakang di mana jemaat Tuhan yang berada di Galatia, mereka dipengaruhi oleh orang-orang dari kalangan Yahudi, di mana mereka bukan hanya menerima Injil Tuhan, tetapi mereka tetap mau memegang tradisi Taurat, yaitu masalah sunat. Ya, jadi tidak cukup di mana hanya percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi sunat tetap menjadi satu kewajiban yang harus dijalankan. Yang sebelumnya di dalam perjanjian lama kita tahu bahwa ini adalah tanda perjanjian antara Tuhan dengan umatnya. Namun sebetulnya di dalam Tuhan itu sudah tidak diperlukan lagi, begitu ya. Oleh karena itu tadi waktu kita membaca Galatia pasal yang kelima ini, disitulah Paulus mengemukakan tentang makna dari sunat itu sendiri. Nah, Saudara, orang yang sudah dimerdekakan di dalam Tuhan seharusnya tidak lagi hidup di bawah kuk perhambaan. Kalau kita melihat di sana ya, di layar kita ada gambar di sininya kerbau ini ya, ada sebuah kayu begitu ya. Nah, inilah gambaran kuk yang pada waktu itu menyatukan kedua kerbau ya, sehingga mereka itu waktu mau dikendalikan oleh petani, kalau harus membajak ke kiri, melalui kuk itulah mereka disetir seperti itu ya, melalui kuk itu. Nah, Saudara, ini yang disebut dengan gambaran kuk perhambaan. Bagi orang-orang Yahudi pada waktu itu, tentang kuk perhambaan itu sendiri bukanlah sesuatu yang asing. Ya, mereka tahu apa yang dimaksud dengan kuk perhambaan itu sendiri. Nah, ketika kita mengaplikasikan dengan kehidupan kita ya, kalau dilihat dari waktu Galatia ini Paulus berbicara kepada mereka, maka di situ orang Yahudi, orang-orang yang sudah dimerdekakan di dalam Tuhan, yang seharusnya tidak lagi memiliki ikatan apapun juga yang membebani dalam hidup mereka, tetapi justru mereka kembali menaruh diri mereka ke dalam ikatan-ikatan yang sebelumnya sudah mereka miliki. Saudara, bagi kita pada saat ini yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus, ya, di bulan Agustus ini kita memperingati hari kemerdekaan, dan ini juga mengingatkan kepada kita bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan yang seharusnya sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Nah, menjadi pertanyaan bagi kita sekalian, ya, apakah kita pada saat ini sudah dimerdekakan dari rasa takut begitu ya? Sudahkah kita dimerdekakan dari rasa takut? Apakah Bapak Ibu hari ini sudah tidak ada lagi yang memiliki rasa takut di dalam hidup? Kita semua mengatakan saya masih punya rasa takut, tetapi takut yang bagaimana? Ya, nah Saudara, seringkali masa lalu kita tetap mengikuti di dalam kehidupan kita. Ya, Saudara tahu ini gambar apa? Lucu ya, anak babi ya. Saudara, kadang-kadang kita itu jadi anak babi. Kenapa Saudara? Waktu dulu mungkin ada orang tua kita atau kita mengajarkan kepada anak atau cucu, kalau mereka mau kencing ke bawah pohon besar atau lewat pohon besar, biasanya suka dibilang apa? Numpang-numpang anak babi mau lewat. Mau Saudara jadi anak babi? Ya, kita ini anak orang, ya. Anak Tuhan, kok kita dikatakan numpang-numpang anak babi mau lewat ya. Tapi waktu itu kita mengikuti
disuruh oleh orang tua, suruh bilang kalau mau lewat yang gelap, yang pohon gede, bilang numpang-numpang anak babi mau lewat gitu. Supaya apa? Supaya aman, supaya nggak diganggu oleh kuasa kegelapan, ya, supaya baik-baik saja. Maka dibilang seperti itu, dan kita pun mengikuti, numpang-numpang anak babi mau lewat, ya. Kok kita jadi sama ya seperti anak babi gitu ya? Apakah kuasa kegelapan itu nggak mau mengganggu anak babi? Saya juga nggak tahu, ya. Kenapa yang diambil itu anak babi, bukan anak kucing atau anak tikus atau anak apa begitu ya? Saya juga nggak tahu. Dulu nggak sempat nanya-nanya soal itu, ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu, nanti boleh kasih tahu, ya. Nah, saudara, yang kedua, ya, saudara kalau ngelihat kucing lagi kendarai kendaraan mobil atau motor, saudara gimana? Lewat melintas begitu, lalu saudara buru-buru ngerem. Kenapa saudara? Takut ya. Yang di sini katanya kasihan, yang di sini bilang takut. Takut apa? Takut nabrak. Kenapa kalau nabrak? Ya, seringkali dikatakan kalau sampai nabrak kucing, aduh, habislah sudah. Ya, kenapa? Bukan kasihan sama kucingnya, bukan takut didenda, takut apa? Ya, takut, maaf ya, sial begitu ya. Kalau nabrak kucing identiknya seperti itu ya. Waduh, kalau habis nabrak kucing, habislah hidup yang beruntung-beruntung itu selesai begitu ya. Jadi sebisa mungkin jangan sampai nabrak kucing ya, sampai mati apalagi. Wah, itu kayaknya dosa besar banget ya, mempengaruhi sekali kehidupan kita. Ya. Termasuk orang Kristen, anak Tuhan yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, masih banyak yang melakukan seperti ini ya. Apalagi kalau kucingnya sampai mati, bukan karena kasihan sekali lagi, supaya sedikitnya membuang ketidakberuntungannya itu, kuburin baik-baik, kadang ditabur-tabur bunga dan sebagainya, ya, supaya membuang sedikitlah ketidakberuntungannya itu, ya. Nah, saudara, ini ya yang seringkali masih mengikuti kita. Nah, ini binatang yang menjijikkan buat saya, ya. Seandainya Bapak Ibu dijatuhi cicak hari ini, bagaimana kondisi Bapak Ibu? Apa yang Bapak Ibu pikirkan? Ya, saudara, saat waktu kita dijatuhi cicak, waduh, siapa yang mau meninggal? Benar? Suka seperti itu? Ada kepercayaan-kepercayaan seperti itu? Ya, ada sebagian orang yang mengambil kepercayaan seperti ini. Waduh, kalau dijatuhi cicak itu rasanya mengerikan sekali, menakutkan sekali, ya. Tapi sebetulnya kalau dijatuhi cicak buat saya tuh geli banget gitu, dingin-dingin seperti itu gitu ya, nggak nyaman banget ya. Tapi banyak orang yang menganggap dijatuhi cicak itu mengerikan sekali. Saudara, hal-hal seperti ini sampai hari ini di dalam kehidupan anak Tuhan yang katanya sudah merdeka, tapi rupanya masih mengikuti kehidupan kita. Masih banyak contoh-contoh yang ada, ya. Baik itu tradisi ataupun kepercayaan-kepercayaan masa lalu, ya. Puji Tuhan, kalau di sini kita kalau cengbeng biasa-biasa saja ya saudara dalam gereja. Tetapi ada gereja-gereja yang masih dikategorikan toto, begitu cengbeng sepi. Ya. Sepi, ya. Kenapa? Karena orang-orang pergi waktu cengbeng itu, ya. Karena apa? Harus melakukan ritual sebagaimana yang biasa dulu sebelum percaya kepada Tuhan itu dilakukan. Saudara, ini ikatan-ikatan yang sepertinya tidak bisa kita lepaskan dari kehidupan kita. Ya. Sepertinya ini masih terus mengikuti kita, orang yang katanya seharusnya sudah dimerdekakan dalam Kristus. Kemerdekaan seperti apa yang kita terima kalau ternyata dalam hidup kita masih dibayang-bayangi dengan hal-hal yang seperti ini. Ya. Saudara pernah dengar kalau ke pantai selatan jangan pakai baju hijau? Berani pakai baju hijau ke sana? Enggak berani, ya. Saya karena enggak tahu, saya pernah ke pantai selatan pakai baju hijau. Ya, tapi enggak apa-apa sih. Ya, saudara ya. Kenapa? Bahaya kalau pakai baju hijau. Nah, ini masih terus kita pegang. Masih terus kita percayai. Ya, yang sebetulnya semua itu di dalam Tuhan seharusnya tidak lagi ya mempengaruhi kehidupan kita. Tapi begitu sulit bagi kita melepaskan, bahkan dulu orang tua kita mengajarkan kepada kita,
sekarang kita teruskan kepada anak, belum cukup sampai di anak, masih juga kita teruskan sama cucu. Ya, supaya mereka tahu. Ya, maka diberitahulah hal-hal yang seperti ini. Ya. Saudara, waktu Gev lahir bayi, ya, saya bilang sama Boksu, saya bilang ke mama saya, kamu bilang ke mama kamu. Kalau saya bilang ke mertua nanti berantem, ya. Saya bilang saya mau jadikan Gev ini anak Tuhan. Jadi nggak ada sapu lidi di samping bayi, ya, nggak ada gunting di samping bayi, ya. Saudara pernah menaruh gunting di samping baby, ya. Saya bilang kalau dia cekat-cekut begitu ya, nggak ada kertas merah di sini, ya. Suka ya pakai kertas merah di sini kan? Kalau cekut begitu anak kecil, saya bilang saya mau ini benar-benar anak Tuhan murni. Jadi kalau mertua atau mama saya mungkin masih mengikuti itu, kita tidak lagi putus begitu ya, nggak lagi seperti itu. Ya saya nggak mau. Ya kalau saya ngomong ke mama saya mau ribut ya ribut untuk soal ini ya. Boksu ke mamanya silakan mau ribut-ribut, asal jangan saya mantu dengan mertua begitu ya. Jadi kita masing-masing bagi tugas ya. Karena kita sepakat dulu ini anak Tuhan, ya. Kita harus sepakat di dalam hal ini. Nah, saudara, hal-hal yang kecil seperti ini yang terus mengikuti kita dalam kehidupan kita, ya. Kadang-kadang kita melihat terjadi bahwa kita ini belum sepenuhnya dimerdekakan di dalam Tuhan, ya. Ada satu hal lagi yang begitu besar, yang belakangan ini juga terus diberitakan, cukup marak, ya, bahkan menjadi banyak pertanyaan, ya, bahwa belenggu itu sulit sekali dilepaskan. Bukan cuma hal-hal mitos yang tadi, ya, pengaruh-pengaruh kepercayaan yang sebelumnya, tetapi ada satu hal yaitu masalah kutuk keturunan. Pernah dengar? Ya. Nah, saudara, ini bukan satu hal yang dianggap remeh juga, bukan begitu ya. Banyak orang Kristen yang membicarakan hal seperti ini, ya. Kalau kita lihat di dalam kutuk keturunan ini, sepertinya bagaimana bentuk kemerdekaan kita di dalam Tuhan. Kita yang katanya sudah dimerdekakan di dalam Tuhan, ternyata diberitahu kita masih memiliki kutuk keturunan. Ya. Saudara, di mana ketika dibahas tentang kutuk keturunan itu didasarkan pada bagian Alkitab yang mana? Banyak hamba Tuhan yang mengatakan itu ada dasar Alkitabnya. Dengan mengambil beberapa bagian Alkitab, ya, diantaranya dari Keluaran 20 ayat yang ke-5, ya, di mana di sana ada satu perkataannya akan membalaskan kesalahan ayah kepada anak-anaknya sampai keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Ya, lalu di Keluaran 34 ayat yang ke-7, ya, hampir mirip lagi, membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya kepada keturunan yang ketiga dan keempat, ya. Dan ada lagi di dalam Bilangan 14 ayat yang ke-18, kembali di sana membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Saudara, menurut saudara, kutuk keturunan itu ada tidak? Bagaimana dengan kita sebagai orang yang sudah merdeka di dalam Tuhan, sudah dimerdekakan oleh darah Kristus? Apakah pada saat ini kita sebagai anak-anak Tuhan kita masih memiliki kutuk keturunan? Saudara, ini menjadi satu perdebatan, ya. Di dalam kalangan kekristenan ini menjadi satu perdebatan. Ada yang mengatakan kutuk keturunan itu ada dan itu harus dilepaskan. Bahkan ada doa pelepasan untuk kutuk keturunan. Disuruh memikirkan apa bentuk kutuk keturunan yang ada di dalam kehidupannya. Ya, di satu sisi ada yang menyatakan hal ini tidak, ya. Nah, saudara, saya punya satu saudara begitu ya, bukan kandung ya. Lalu suaminya itu satu kali mereka sudah punya anak pertama itu perempuan, ya, baik-baik saja, dan kemudian istrinya mengandung kembali, punya anak kedua itu laki-laki, ya, belum lahir, tapi sudah dikatakan oleh dokter laki-laki. Kalau kita punya anak sudah perempuan, yang kedua laki-laki, senang tidak? Harusnya senang, ya.
Karena akan ada yang meneruskan marga begitu ya, baik di kalangan suku Tionghoa, suku Batak, suku Nias atau apa ya, biasanya masih senang begitu ya. Nah saudara, tetapi ternyata suaminya ini tidak senang. Ya, kenapa? Lebih baik anak perempuan saja, karena melihat gambaran keluarga dari si istri, bahwa anak laki-laki, saudara laki-lakinya itu semua kacau. Ya, istrinya ini punya 4 saudara laki-laki. 3 meninggal. Yang urutannya beda-beda begitu ya. Yang meninggal duluan kena ginjal karena suka minum minuman keras. Akhirnya meninggal lagi anak yang saya nggak tahu nomor berapa begitu ya. Itu juga karena minum minuman keras kena ginjal juga. Dan terakhir yang paling besar meninggal juga. Ya, ginjal juga. Saudara melihat seperti ini, suaminya itu menganggap ini pasti ada sesuatu, ya. Dimulai dari bapaknya juga suka minum minuman keras, ya. Nah, saudara, bagi dia menganggap jangan sampai punya anak laki-laki nanti punya sifat yang seperti itu lagi, ya, nggak beres. Dianggap di dalam keluarga si istri ini, ya, darahnya kalau ada anak laki-laki itu tidaklah benar. Saudara, banyak orang yang menganggap hal-hal yang seperti ini adalah kutuk keturunan. Ya, banyak orang yang menganggap seperti itu. Ya, ketika di keluarga ada yang dari orang tuanya ke anaknya selain minum-minuman mungkin cerai. Ya, dari atas cerai, ke bawah lagi cerai, entah sampai generasi keberapa cerai. Seringkali dikatakan apa saudara? Jangan-jangan ada kutuk keturunan. Ya. Lalu dikatakan ketika ada yang selingkuh, ya, di dalam keluarga, susunan urutan keluarga itu juga ada yang selingkuh seperti itu ya. Lalu dikatakan apa? Jangan-jangan kutuk keturunan. Ya. Saudara, hal-hal yang seperti ini ketika ada yang berjudi, dikatakan jangan-jangan kutuk keturunan. Semua itu dikaitkan dengan kutuk keturunan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau hal-hal dosa seperti ini dianggap sebagai kutuk keturunan, nah saudara, tentu orang yang melihatnya itu kadang-kadang bisa menerima begitu ya, sudahlah, memang mereka karena menerima sudah mungkin ada satu kutuk yang dari atas ke bawah harus mengalami yang seperti itu, ya, dikatakan seperti itu ya. Tetapi saudara, di sini kita melihat ya, apakah benar hal-hal yang perbuatan-perbuatan yang boleh dikatakan dosa itu adalah karena kutuk keturunan. Saudara, waktu kami pergi ke Bali, ya, kami pakai seorang supir untuk antar-antar begitu ya. Nah, saudara, supirnya itu cerita, ada satu desa di Kintamani, namanya Desa Munti, dia bilang. Ya, di desa ini satu desa semuanya kena kutuk. Siapa yang mengutuk? Saya bilang pura. Wah, saya nggak ngerti deh ya maksudnya bagaimana ya. Tetapi intinya satu desa itu dikutuk sama pura. Apa kutuknya itu? Mereka satu desa tidak akan ada yang bisa bekerja normal. Kerjanya apa saudara? Minta-minta, ngemis. Ya. Saya bingung. Kenapa bisa seperti itu begitu ya? Kok mengemis, semua sedesa itu mengemis saudara, ya. Jadi ketika ketemu di daerah Kuta, nih orang Munti nih, dia bisa kenali, ya. Orang Bali asli katanya pasti akan bisa kenali ini orang Munti, ya. Semuanya mereka ngemis, dan orang Bali ketika melihat orang Munti yang mengemis, mereka akan memberi. Karena apa? Mereka itu sudah dikutuk, itu kepercayaan mereka, ya. Mereka sudah dikutuk. Keturunan mau keberapapun itu nggak habis-habis, tetap nggak bisa kerja. Saya tanya kalau misalnya mereka bekerja, apa yang terjadi? Nggak pernah bisa berhasil. Mereka bukannya susah loh, waktu mereka mengemis. Mereka di sana ada rumah, ya, di desa itu ada rumah, bukan rumah yang mewah kayak seperti itu, tetapi bukan berarti juga kekurangan. Tetapi memang katanya karena mereka memang tidak bisa melakukan pekerjaan yang lain selain mengemis. Ya. Itu yang dikatakan. Tapi orang Bali kalau yang ngemis itu bukan orang Munti, mereka nggak kasih.
Tapi kalau orang munti, mereka kasih. Kenapa? Memaklumi. Karena mereka itu udah gak bisa bekerja dengan baik selain mengemis. Cari duitnya dengan mengemis. Karena apa? Karena kutuk yang sudah diberlakukan pada mereka. Saudara, saya ingin memberikan contoh ini adalah untuk memperlihatkan ya, ketika seseorang atau segolongan orang itu sudah dikategorikan sebagai yang sudah terkena kutuk, kejahatan atau perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang dilakukan itu mungkin akan bisa lebih dimaklumi. Ya. Nah, saudara, kalau kita melihat di sini, ya, seringkali orang yang dikatakan sudah kena kutuk lah begitu ya, itu sudah sulit untuk mau berubah. Seperti orang-orang di Munti itu kan katanya sudah mencoba untuk berubah tapi nggak bisa. Apalagi didukung dengan selalu diberi, akhirnya lebih enak mana? Ngemis, tidak capek, tidak keluar tenaga, tinggal menadahkan tangan, dapat uang. Ya. Mungkin suatu hari kita bisa menginjili ke desa Munti ya. Sampai saya waktu itu mengatakan bagaimana seharusnya cara menghilangkan kutuknya. Apa nggak pernah mencoba untuk keluar dari Bali seperti atau menikah dengan orang yang bukan orang Munti? Katanya nggak mau ada yang menikah dengan orang Munti. Ya, seperti itu ya. Nah, saudara, ini ya, kita melihat di sini ya, bagaimana ketika dianggap kutuk itu ada mengenai kepada seseorang ya. Nah, saudara, di sini waktu kita melihat tentang firman Tuhan yang tadi sudah kita lihat di beberapa bagian dari Alkitab kita Perjanjian Lama, sebetulnya kalau kita mengangkat konteks dari ayat-ayat ini adalah berbicara tentang ketika Tuhan berbicara kepada umatnya tentang perjanjian hubungan ataupun ikatan perjanjian yang dilakukan oleh Tuhan. Ya. Tuhan mengikat perjanjian dengan seorang laki-laki yang pastinya akan menjadi ayah, dan pada akhirnya si ayah itu kalau dia tidak setia kepada Tuhan, tentu akan mempengaruhi, membawa seisi keluarga keturunan berikutnya untuk juga tidak setia kepada Tuhan. Ya. Tetapi dengan sangat miris sekali ini dianggap sebagai kutuk keturunan. Padahal yang dibicarakan di sini adalah berbicara tentang akibat kesalahan yang sudah dilakukan oleh seorang ayah, dan itu berakibat kepada keturunan berikutnya. Ya. Saudara, di sini bukan masalah seperti mewarisi begitu ya, tetapi ini adalah masalah pengaruh yang sudah diberikan ya. Suatu kali saya pernah bertemu ya dengan seorang punya istri begitu ya, lalu suka ditanyakan, emang lu berani, katanya ada yang suka menanya gitu ya, punya cewek lagi ya. Lalu dia katakan apa? Nggak apa-apa, asal nggak ketahuan. Ya, dia jawab begitu ya. Lalu dikatakan, janganlah katanya selingkuh seperti itu. Lalu si suami menjawab apa? Nggak apa-apa katanya. Orang dia aja bapaknya, mertuanya, ya, bapaknya dia aja juga punya istri 2. Artinya apa, saudara? Kalau orang melihat satu sisi ini seperti kutuk keturunan, bukan? Ya. Seorang laki-laki yang berselingkuh, punya anak perempuan, lalu anak perempuannya menikah, lalu diselingkuhi. Sepertinya kutuk keturunan. Padahal yang terjadi apa, saudara? Dampak dari apa yang dilakukan itu berdampak kepada keturunannya atau anaknya. Ya. Seorang anak perempuan, suaminya mengatakan, bapaknya aja juga sama seperti itu. Nggak apa-apa, mamanya aja bisa terima kok. Jadi kalau saya selingkuh, seharusnya anaknya atau istri saya ini juga bisa terima seperti mamanya. Ya. Ini yang dianggap sebagai dampak apa yang sudah dilakukan. Dari sini kita melihat ya bahwa disinilah terjadi pola yang sama yang sudah dilakukan oleh orang tua itu juga akan diikuti oleh anak-anaknya. Saudara, ada penelitian yang mengatakan bahwa seorang ayah yang merokok pada umumnya juga akan meneruskan kepada anaknya. Ya, ada penelitian yang mengatakan itu, tapi memang tidak semua. Ya, kecuali ya ada catatan-catatan bagaimana semua itu tidak akan menjadi satu hal yang diturunkan kepada
generasi berikutnya. Tetapi ini bukan bicara kutuk keturunan. Ya, sekali lagi ini adalah bicara soal dampak ataupun pengaruh. Ya, karena apa? Sehari-hari seorang anak akan memperhatikan orang tuanya, melihat apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Ya, dia belajar, kalau orang tua saya seperti ini, dia belajar. Ketika seorang anak melihat bagaimana orang tuanya punya masalah yang besar, lalu mereka memutuskan pisah, cerai. Oh, suatu hari kelak, anak ini kalau dia tidak dimenangkan dalam Tuhan, waktu dia sudah menikah kelak sudah dewasa, lalu dia punya masalah dengan istrinya, dia pun bisa kemungkinan akan mengambil jalan yang sama. Kenapa? Melihat pola yang sudah ada, dia ikuti. Nah, saudara, sebetulnya kesalahan setiap orang ya itu adalah tanggung jawab masing-masing. Ya, kita melihat di dalam ayat Alkitab kita, ya, di dalam Ulangan 24 ayat yang ke-16, bagaimana dikatakan, janganlah ayah dihukum mati karena anaknya. Ya, nggak ada hubungan ya, ayah urusan ayah, anak urusan anak. Janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Ya. Saudara melihat perbedaan dengan ayat-ayat tadi, ya, jelas sekali di sini berbicara yang namanya kesalahan orang tua tidak diturunkan kepada anak, anak menanggung akibat karena kutuk keturunan seperti itu, tidak. Ya. Di dalam Yesaya 18 ayat yang ke-20, orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat sebenarnya dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Ya, masing-masing orang bertanggung jawab untuk perbuatannya masing-masing. Tapi sekali lagi, ya, hal ini perlu ada kelanjutan bagaimana supaya keturunan berikutnya tidak mengikuti pola yang sama seperti keturunan sebelumnya. Ya. Nah, lalu yang ketiga kita juga melihat ya saudara, bagaimana di dalam hal ini kita melihat bahwa kita yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, seharusnya kita tidak lagi kembali kepada kukuk yang dulu pernah menjadi beban dalam hidup kita sebelum kita dimerdekakan oleh Kristus. Saat kita percaya kepada Tuhan, seharusnya tidak ada lagi kutuk yang bisa mengikat kita. Baik itu kutuk dari leluhur turunan keberapa sekalipun, ya, baik itu dari orang tua kita, seharusnya tidak ada lagi yang bisa mengikat. Ketika kita sudah percaya kepada Kristus, disitulah kita dimerdekakan oleh Kristus, ya. Kita, karena pada waktu Kristus memerdekakan kita, kuasa darah Kristus itu benar-benar sudah memerdekakan kita. Oleh karena itu, terimalah kemerdekaan sejati kita. Ya, jangan lagi kita kembali berbalik. Ya, Yohanes 8 ayat yang ke-36. Ya, bagaimana menyatakan, jadi apabila anak itu yaitu Yesus memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Artinya apa saudara? Tidak ada lagi sesuatu apapun juga yang bisa mengikat kita, baik itu kutuk atau apapun juga. Ya. Jadi di sini ingin menunjukkan yang namanya kutuk keturunan itu tidak perlulah kita perlu secara khusus datang kepada suatu hamba Tuhan untuk minta dibebaskan dari kutuk keturunan. Ya, itu tidak ada, ya. Karena Tuhan sendiri yang sudah memerdekakan kita melalui darahnya. Ya, dicap bahwa kita ini adalah milik Kristus. Ya, dimeteraikan bahwa kita ini adalah milik Kristus. Saudara, 1 Yohanes 4 ayat yang keempat, firman Tuhan yang mengatakan bahwa roh yang ada di dalam kita, roh apa saudara? Roh Kudus, roh Tuhan, ya, lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Jadi kalau kita sudah percaya kepada Yesus, kita ini sudah ada Roh Kudus di dalam kita.
Kalau roh yang ada dalam kita ini, Roh Kudus itu jauh lebih besar daripada roh apapun juga yang ada di dalam dunia. Apakah ada lagi roh yang bisa datang kepada kita? Yang bisa melukai, menyakiti, ataupun membuat satu cedera atau apapun juga bagi kita? Saudara, tidak. Karena sudah yang paling besar yang kita miliki. Ya, yang paling berkuasa. Di atas itu udah gak ada lagi. Semuanya di bawah roh Tuhan. Ya, kalau kita lihat lagi film-film pertandingan kungfu atau apapun, kalau sudah datang orang yang paling pinter di dalam ilmu kungfunya itu, yang bawa-bawanya itu pasti kalah. Ya, sementara kita ini sudah ada roh Tuhan yang jauh lebih besar kuasanya ya, daripada roh apapun juga. Kenapa kita masih harus tunduk di bawah kutuk keturunan atau apapun juga ya. Nah saudara, terlebih daripada itu 2 Korintus 5 ayat yang ke-17, kita ingat ya bagaimana firman Tuhan mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya apa saudara? Dulu sebelum kita percaya kepada Tuhan, kita mungkin di bawah belenggu satu ikatan kuk perhambaan, di bawah belenggu kuasa dosa. Tetapi sekarang setelah kita percaya kepada Tuhan, semua itu sudah tidak ada lagi pada kita. Bebas. Yakini kebebasan kita, ya. Karena apa? Kita sudah diperbaharui di dalam Tuhan. Diperbaharui ini bukan diganti begitu ya, tapi diperbaharui di dalam mutu. Kita sudah menjadi seorang ciptaan yang baru. Saudara, berkaitan dengan ini pun begitu ya, ketika kita melihat bahwa roh yang ada pada kita itu jauh lebih besar daripada roh apapun juga, saudara, tidak akan ada lagi kuasa-kuasa yang mampu mengganggu kita ya. Oleh karena itu ini juga berkaitan dengan anak Tuhan yang sudah ada di dalam Kristus, yang benar-benar di dalam Kristus, dia tidak mungkin lagi bisa kesurupan ya. Dia tidak mungkin bisa lagi yang namanya kerasukan. Ya, ini sering dipertanyakan, bisakah orang Kristen kesurupan atau kerasukan? Tidak. Kenapa? Loh, ada Roh Kudus. Kalau dia bisa kesurupan, berarti Roh Kudusnya kemana? Ya, kesurupan itu berarti kan dikuasai oleh roh yang lain. Ya, dikendalikan oleh roh yang lain. Roh Kudusnya kemana? Ya, Roh Kudus itu ketika dikatakan di dalam firman Tuhan, dia diam itu menetap. Ya, bukan seperti konsep perjanjian lama yang kalau orang itu lagi berkenan kepada Tuhan, ada roh, tapi waktu orang itu nggak berkenan kepada Tuhan, rohnya pergi. Ya, tapi sejak Yesus Kristus memberikan Roh Kudus kepada kita, Roh Kudus itu diam tinggal menetap pada kita. Jadi nggak keluar masuk, lagi kita kesurupan, Roh Kudus lagi jalan-jalan dulu gitu ya, lagi keluar dulu sebentar. Entar waktu kita lagi setannya itu lagi nggak menguasai kita, Roh Tuhan masuk lagi, enggak seperti itu. Ya. Roh Tuhan itu tetap ada bersama dengan kita. Jadi saudara, satu hal yang harus kita yakini, anak Tuhan itu tidak akan bisa kesurupan. Anak Tuhan itu tidak akan bisa diguna-guna orang. Hebat ya? Nggak mempan saudara, mau diguna-guna bagaimanapun nggak mempan. Ya. Asal syaratnya ya benar-benar kita benar-benar ada di dalam Tuhan. Ya. Orang lain melihat mungkin kita di dalam Tuhan. Lalu dikatakan, loh kok bisa kesurupan? Karena ternyata orang itu tidak benar-benar di dalam Tuhan. Ya. Ini yang harus kita pahami. Ya, jadi kalau sampai hari ini ada orang Kristen yang masih bisa kesurupan, masih bisa diguna-guna, ya saudara, itu harus dipertanyakan. Ya, saya bukan mau menghakimi, tetapi inilah ya konsep yang harus kita pahami, pengajaran yang harus kita pahami. Karena sekali lagi ada Roh Tuhan yang akan menjaga kita. Ya, begitu ada kuasa lain yang mencoba untuk mengganggu kita, Roh Tuhan berperang bagi kita. Ya, menjaga kita, nggak bisa. Sama seperti orang tua kalau lagi dampingi anaknya yang kecil begitu ya, seperti Jos di belakang ya. Kalau ada orang tuanya, anak itu aman, nggak ada yang bisa nyubit dia. Begitu mau nyubit, kira-kira Melisa akan marah nggak?
pasti marah, nggak boleh, dijaga, dilindungi. Tapi kalau misalnya nggak ada orang tuanya, dicubit gitu, nggak ketahuan, bisa nggak? Bisa. Ya. Roh Kudus itulah yang melindungi kita. Jadi kalau ada Roh Tuhan, sekali lagi tidak mungkin ada kuasa lain yang bisa mengganggu kita. Ya. Karena ada Roh Tuhan. Ya. Iblis hanya diizinkan untuk mencoba Ayub, tetapi iblis tidak Tuhan izinkan untuk menyentuh Ayub. Ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita orang yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus, inilah makna kemerdekaan yang sesungguhnya. Bukan cuma kita menerima janji bahwa suatu hari ya di dalam kekekalan kita akan bersama dengan Tuhan, tapi dalam hidup kita saat ini pun kita sudah merasakan kemerdekaan itu sendiri. Jadi saudara, kalau hari ini kita masih ragu, apakah jangan-jangan saya ini punya kutuk keturunan? Saudara, buang pikiran itu. Yakinkan terhadap firman Tuhan ya, bahwa saya sudah dimerdekakan di dalam Tuhan. Tetapi tentu saja untuk masalah iman ini tidak bisa maksudnya diturunkan secara darah begitu ya. Kalau orang tuanya Kristen otomatis anaknya Kristen, enggak bisa. Ya, tidak bisa seperti itu. Iman bisa diwariskan tetapi bukan dengan cara secara otomatis diturunkan seperti itu. Saudara, oleh sebab itu ketika orang-orang yang merasa mungkin masih memiliki hubungan dengan hal-hal yang berbau dengan kutuk keturunan, kuasa kegelapan, saudara bukan seharusnya datang. Kalau datang minta pelepasan begitu ya, saudara di situ sebetulnya kita sudah meragukan akan kedahsyatan kuasa karya penyelamatan Kristus yang sudah memerdekakan kita. Pada waktu kita datang kepada seorang hamba Tuhan untuk minta dilepaskan dari kutuk keturunan, pada saat itu kita menaruh kuasa Kristus itu di bawah dari kuasa hamba Tuhan tersebut. Betul? Kenapa? Kristus sudah memerdekakan kita, tapi nggak efek gitu, nggak mempan untuk kutuk keturunan. Si kuasa hamba Tuhan ini yang dianggap punya kuasa bisa melepaskan kutuk keturunan, oh dia berarti lebih berkuasa. Ya. Oleh karena itu berhati-hatilah di dalam hal-hal yang seperti ini. Ya, saudara, hidup kita itu di tangan Tuhan. Jangan sampai, wah kayaknya keluarga saya, leluhur saya punya kutuk keturunan. Saya mau melepaskan kutuk keturunan dari hidup saya. Oleh karena itu sekarang saya mau umumkan di koran-koran, telah putus hubungan saya dengan orang tua saya. Dengan tujuan apa? Supaya saya nggak kena kutuk keturunan. Bisa? Nggak bisa. Kalaupun kutuk keturunan ada, itu adalah hubungan darah, ya, bukan hubungan perbuatan. Ya. Tapi satu hal yang boleh kita yakini, kuasa darah Kristus itulah yang sudah memutuskan, ya, yang sudah melepaskan kita dari semua itu. Ya, karena sekarang kita sudah hidup menjadi orang yang dimerdekakan di dalam Kristus. Saudara yang kasih oleh Tuhan, jangan lagi kita menaruh diri kita di bawah kuk perhambaan. Kalau hari ini kita masih memegang primbon-primbon, hari ini kita masih memegang Feng Shui kah, Hong Shui yang berbau sui seperti itu, ya. Hari ini kita masih memegang tradisi-tradisi yang dari nenek moyang yang sudah diwariskan turun-temurun. Biarpun kita Kristen, tapi yang namanya tradisi nenek moyang kan harus tetap kita pegang. Saya pernah loh dibilang seperti itu, ya. Nah, saudara, jangan lagi, lepaskan semua itu. Ya. Hidup kita ini bukan hidup yang diatur oleh buatan manusia seperti itu. Ya. Hidup kita ini sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Ya. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita rindu keturunan kita menjadi keturunan yang diberkati oleh Tuhan. Ya. Oleh karena itu, saudara, mari kita ini dari diri kita, terserahlah dulu orang tua kita seperti apa begitu ya. Tetapi dimulai dari diri kita, marilah kita hidup menjadi seorang yang merdeka, yang takut akan Tuhan.
Sehingga keturunan kita di bawah kita ini, mereka melihat, oh orang tua saya ini luar biasa hidupnya takut akan Tuhan. Di situ mereka belajar. Dan mereka akan terus-menerus menurunkan kepada generasi berikutnya. Ketika mereka juga mau percaya kepada Kristus, ini yang perlu kita lakukan. Bagaimana kita bisa membuat keturunan kita juga sama percaya kepada Kristus. Ya. Bagaimana caranya? Tentu bukan karena kelahiran, tetapi bagaimana caranya menularkan iman kita ini kepada anak cucu kita. Bukan otomatis ya Bapak Ibu ya, tentu harus ada usaha yang dilakukan. Contoh, membawa anak kecil ke sekolah minggu. Ya masih tidur, kasihan. Dari kecil mereka diajar untuk datang kepada Tuhan. Itu contoh. Bawa mereka, inilah kita mau supaya keturunan kita menjadi orang yang diberkati, yang hidup di dalam Tuhan, dimulai dari diri kita. Biarlah apa yang hari ini kita renungkan bersama, ya, kita yakini bahwa kita adalah orang yang sudah menerima kemerdekaan sejati dalam Kristus, ya, dan tidak ada kutuk apapun juga yang bisa mengikat kita, ya. Dan satu hal lagi, Roh Kudus yang berdiam dalam kita, itulah roh yang selalu melindungi kita dari bahaya-bahaya untuk kita. Mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa.